selamat sore anak-anak mami yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat sore hari ini kita bertemu lagi untuk beribadah pada saat sore hari ini. Anak-anak pasti sudah siap ya. Kita siapkan hati kita, kita masuk ke hadirat Tuhan ya. Kita menyenangkan hati Tuhan pada saat sore hari ini. Kita bersyukur di mana Tuhan sudah memelihara kita dari hari Senin sampai hari Sabtu kita kembali lagi untuk beribadah. Nah adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Ku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ya, dengan segenap hati kita menyembah Tuhan pada saat sore hari ini. Gak ada yang main-main lagi ya. Semuanya nyanyi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau.
hormat juga syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami anak-anak komunitas Yedija pada saat ini rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk memuji-Mu, membawa pujian kami di hadapan Engkau Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau pada saat sore hari ini. Kiranya Tuhan Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang bekerja Tuhan pada saat sore hari ini. Dan kami Tuhan boleh Tuhan belajar dan belajar untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin Tuhan, guru kami Tuhan yang akan menyampaikan pujian maupun firman-Mu. Kami Tuhan mohon pimpinan Roh Kudus yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami anak-anak siap untuk memuji Engkau, membesarkan nama Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita tetap bangkit berdiri. Ya, kita tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Siapa yang senang menjadi anak Tuhan, angkat tangan pada saat sore hari ini. Wah, kayaknya belum semua ya mami papi ya. Anak-anak masih ada yang masih bengong atau masih ngantuk nih sore ini. Mami tanya sekali lagi, siapa yang senang menjadi anak Tuhan? Aku mami, jadi anak Tuhan, senang mami. Nah, jangan cuma senangnya aja dan menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan itu gak boleh bohong loh. Karena bohong itu dosa. Nah, kita nyanyikan pujian ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Semua pakai gerakan ya. Yuk. Haleluya. Aku
pujian ini mengatakan, bohong itu dosa. Ya, jadi anak-anak mulai saat ini gak boleh bohong ya, karena itu dosa di mata Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan pada saat sore hari ini, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, lebih dari yang telah kupinta. Kadang apa yang kita minta kepada Tuhan seringkali lama dijawab, tapi kadang yang apa yang tidak kita pikirkan dalam kehidupan kita Tuhan memberikan. Itulah Tuhan kita yang selalu menyediakan setiap apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Haleluya, kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Katakan lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat
Tuhan kita pada saat sore hari ini. Angkat hatimu, angkat tanganmu untuk menyembah Dia. Katakan, aku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagimu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan, Kau jadikan hidup ini, jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan, Kau jadikan hidup ini, jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Sudah yang menjadikan hidup ini berharga di mana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami boleh Tuhan memperoleh berkat Tuhan atas pemberitaan firman-Mu sebentar. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam menjadi seorang murid yang taat dan dengar-dengaran. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak udah gak boleh main-main lagi ya. Kita belajar menghormatin firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi Mami minta semuanya telinganya dibuka, rambutnya yang nutupin telinga taruh di samping telinganya, ya. Dan gak boleh ngobrol lagi. Pada saat sore hari ini, Mami Yohana mau cerita tentang mengucap syukur, ya, dan menghargai penebusan Tuhan kita. Dari firman ini, adik-adik mungkin sudah tahu apa isi yang ditebus oleh Tuhan kita dalam kehidupan kita. Pastinya jawabannya adalah dosa pelanggaran kita. Nah, anak-anak di sini, Mami mau tanya, sering nggak kita melakukan dosa pelanggaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Pasti dari kalian semua juga mami-mami, papi-papi yang ada pasti akan menjawab, pasti pernah Mami. Kita pernah melakukan pelanggaran.
Mami papi juga pernah melakukan pelanggaran. Nah, kalau kita melakukan pelanggaran, pastinya kita akan memperoleh hukuman. Seperti kalian di sekolah, mungkin ada peraturan di sekolah yang nggak boleh kalian langgar. Tapi kalian melanggarnya, pasti guru-guru yang sudah membuat peraturan itu akan menghukum kalian. Nah, di saat kita harus menghadapi penghukuman atas apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kalau ada yang gantiin, mau nggak adik-adik? Mau nggak anak-anak? Pasti mau. Kita yang melanggar, kita yang berbuat salah, tapi ada yang menggantiin hukumannya. Aduh, enak banget tentunya. Ya. Tapi apabila di saat kita melakukan pelanggaran dan ada yang menggantikan hukuman itu bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Seperti contoh atau teladan di dalam Alkitab. Ya. Tentunya kalian tahu di dalam tokoh Alkitab ada Bapak Petrus. Ya. Dia juga pernah melakukan dosa pelanggaran. Seperti yang Mami tadi katakan, di saat kita melakukan pelanggaran dan ada yang menggantikan posisi hukuman itu, apa sih yang harus kita lakukan? Mami bertanya, apa yang harus kita perbuat setelah kita menerima pembebasan dari penghukuman itu? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari, kita harus bertobat, tidak berbuat lagi. Kita harus melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan lagi. Seperti juga Bapak Petrus. Dia telah melakukan pelanggaran juga. Dia juga melakukan dosa. Itu apa? Adik-adik pernah dengar tentang Petrus enggak? Di saat Tuhan Yesus ditangkap. Ayo, siapa yang tahu di sini? Dosa apa yang dilakukan oleh Petrus, anak-anak? Mami diem ya, papinya diem ya. Jangan ada yang ngasih tahu. Ayo apa? Nah, anak-anak pinter ya. Dosa yang dilakukan Petrus adalah menyangkal Tuhan Yesus. Sampai berapa? Sampai berapa adik-adik? 3 kali loh. Petrus menyangkal Yesus. Dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhannya dia. Dia bilang, aku tidak mengenal dia. 1, aku tidak menjadi salah satu muridnya dia. Aku tidak kenal dia. Padahal sebelum kejadian itu Tuhan pernah berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Setelah melakukan pelanggaran itu, perbuatan itu, Petrus sedih, dia menangis, tapi dia menyadari itu adalah dosa. Akhirnya dia bertobat, ya, dia bertobat.
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Petrus setelah dia mengakui dosa, dia bertobat, ya, berarti dia diampuni oleh Tuhan. Dia ditebus kesalahannya oleh Tuhan. Petrus menghargai dari penebusan dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada dia. Segala kesalahan Petrus diampuni Tuhan sepenuhnya. Ada hal-hal yang Tuhan ingatkan kepada Petrus. Setelah dia bertobat, dia mengaku dosa, Tuhan berkata kepada Petrus, mengingatkan kepada Petrus, supaya Petrus satu, ya, ingat-ingat anak-anak, Tuhan mengatakan dia harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua, Petrus diajak oleh Tuhan untuk mengikuti dia. Mengikuti dia selain untuk mengabarkan kebenaran Injil, mengabarkan kebenaran firman Tuhan, dia juga harus mengikuti jejak kehidupan Yesus dalam kehidupannya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selain Petrus diajarkan untuk mengasihi Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai pelanggaran dosa-dosa yang besar yang kita lakukan setiap hari. Sebelumnya, yang dulu-dulu, sebelum kalian sekarang menginjak remaja, mungkin di saat kalian sekarang mulai menjadi kelas besar, kelas kecil, ya, kalian sudah pernah melakukan perbuatan dosa, mungkin kebohongan, selalu membantah orang tua, itu adalah perbuatan dosa juga, pelanggaran. Semua yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, dosa-dosa yang sudah dan dosa yang sekarang kita juga pernah lakukan pada hari ini, Tuhan itu sudah mengampuni dan memberikan penebusan, pengampunan dan penebusan Tuhan atas dosa-dosa kita. Itu kita mempunyai pandangan apa ya? Mempunyai pemikiran, aduh, aku tuh udah diampunin. Ya. Aku udah ditebus oleh darah Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Dan kita harus mengerti apa sih pengampunan dan penebusan dosa itu yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Pengampunan dan penebusan Tuhan itu adalah, kalian boleh catat yang remaja, yang anak-anak besar, ya, kelas kecil mungkin juga bisa menulis. Pengampunan dan penebusan Tuhan adalah satu, ya. Biarlah itu menjadi suatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Pengampunan dan penebusan itu sangat berharga, anak-anak, di dalam kehidupan kita. Penghargaan apa sih, Mi? Aku kan gak dapat piala, Mami. Aku kan gak dapat hadiah, Mami. Tapi yang perlu kalian ketahui, penghargaan yang terbesar adalah penebusan dosa-dosa kita yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak, kepada mami papi. Dia mati di kayu salib. Itu adalah penghargaan yang terbesar yang tidak bisa diganti dengan apapun yang ada di dunia ini.
penghargaan kita atas pengampunan dan penebusan Tuhan, itu adalah suatu hal yang harus kita ucapkan. Harus kita mempunyai perkataan, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur, aku sudah ditebus. Aku sudah diampunin. Itulah penghargaan yang besar yang Tuhan berikan, yaitu pengampunan dan penebusan dosa kita. Itu merupakan bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Terus apa sih wujud dari ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita? Kita harus lakukan, kita harus wujudkan di dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari, anak-anak. Buat apa kita sudah ditebus? Ya, bilang aku sudah berharga di mata Tuhan. Tapi setiap hari perbuatan kita masih nggak benar. Kita masih suka berbohong. Kita masih suka menyontek. Nah, pengampunan dan penebusan selain ada berharga di mata kita, dua adalah ucapan syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur dengan pengampunan dan penebusan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita harus mengucap syukur karena apa? Karena satu, dosa kita diampunin. Kedua, kita ini udah menjadi milik Tuhan. Yang ketiga, kita diberikan kesempatan untuk menjadi warga kerajaan surga. Senang bukan? Kita udah berbuat dosa, udah melanggar, diampunin. Kita menjadi anaknya. Kita diberikan kesempatan Tuhan untuk menjadi warga kerajaan surga. Anak-anak, kita sebagai anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal, kita juga harus menghargai pengorbanan Yesus kepada Tuhan. Pengorbanan Yesus kepada kita harus hargai. Apa yang harus kita lakukan untuk menghargai pengorbanan Yesus? Kita harus berubah sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, kita tidak boleh lagi hidup suka-suka dengan diri kita sendiri. Ya, selain kita harus berubah sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga tidak boleh lagi hidup dengan suka-suka hati kita, suka-suka dengan diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan lagi. Terus kita juga tidak boleh lagi melawan orang tua kita. Ada lagi yang bisa di sini menjawab wujud dari pengorbanan Yesus selain 3 yang Mami sebutkan tadi? Kita harus sungguh-sungguh berubah. Yang satu. Kedua,
kita tidak boleh hidup dengan suka-suka hati kita, diri kita sendiri. Ketiga, tidak boleh lagi melawan orang tua kita. Siapa lagi yang bisa di sini? Ayo, angkat tangan di sini. Ya, seperti lagu tadi, kita tidak boleh lagi berbohong. Terus apa lagi? Kita tidak boleh ada lagi dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, firman Tuhan sore ini jelas sekali. Ya. Apa yang disebut dengan pengampunan dan penebusan dosa, ya. Pengampunan dan penebusan Tuhan adalah tadi siapa yang ingat? Ya. Pengampunan dan penebusan Tuhan itu hal yang sangat berharga. Yang kedua, sebagai wujud, ya, hal yang sangat penting untuk menjadi dasar kita untuk melakukan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ya, jelas ya adik-adik firman Tuhan pada saat sore hari ini. Ya, kita buka ayatnya di dalam Roma 6 ayat 23. Kalian buka ya. Roma 6 ayat yang ke-23. Ayat ini udah nggak asing lagi, sering kita dengar, ya, bahwa dosa itu, upah dosa itu adalah maut. Kita baca bersama-sama ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik, upah dosa adalah maut. Tapi karena kasih karunia Tuhan, hidup kita kekal dalam Kristus Yesus. Seperti yang tadi Mami sampaikan di firman Tuhan. Temanya bersyukur atas pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus menghargai penebusan Tuhan. Kalian bisa baca juga tentang cerita Petrus tadi di Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Ya, kalian bisa baca di rumah. Dan yang tadi Roma 16 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebagai ayat hafalan. Ya, yang hafal nanti disampaikan ke mami, papi kelas masing-masing. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kekuatan, boleh mengubah hidup kita, dan selalu mengingatkan dalam kehidupan anak-anak, mami, papi yang ada pada saat ibadah hari ini. Kita harus selalu menghargai dan mengucap syukur atas pengampunan dan penebusan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa pada saat sore hari ini untuk menutup ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami
harus menghargai atas pengorbananmu, pengampunanmu, penebusanmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karuniamu. Aku bersyukur Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa anak-anak, mami, papi, dan yang ada pada saat ini. Dan bahkan Engkau menebus semua umat-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan dan mengingatkan selalu-selalu dalam kehidupan kami. Supaya kami mau berubah. Kami tidak mau melakukan perbuatan dosa lagi, pelanggaran lagi. Dan kami tidak mau melakukan segala perbuatan tingkah laku kami setiap hari dengan suka hati kami. Tapi kami boleh menghargai betapa berharganya Tuhan Engkau di mata kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu akan menutup Tuhan ibadah kami pada saat sore hari ini. Biarlah Engkau berkati anak-anak, Engkau berkatin guru-guru yang ada, Engkau berkatin keluarga, orang tua anak-anak-Mu. Terlebih Tuhan, Engkau pelihara dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak. Sampai jumpa kembali Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.